Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari kedua MPLS ini kita masih bisa mengikutinya dengan keadaan sehat walafiat. Para peserta didik yang saya banggakan, mudah-mudahan dalam pertemuan kedua ini kalian masih segar, masih bersemangat, bahkan masih bersemangat. Untuk pertemuan yang kedua ini Bapak ingin menyampaikan materi struktur kurikulum yang ada di SMK 3 ini. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur kurikulum? Yaitu struktur itu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dalam suatu jenjang pendidikan. Nah, untuk sementara Bapak akan menyampaikan struktur kurikulum masing-masing kompetensi keahlian hanya untuk kelas 10 saja. Nanti untuk kelas 11 bisa kalian mempelajari sendiri ya, setelah kalian menjadi siswa di SMK Negeri 3 ini. Perlu Bapak tegaskan kembali bahwa di SMK Negeri 3 ini ada 5 kompetensi keahlian. Dari 5 kompetensi keahlian itu ada bidang teknik, yaitu teknik komputer dan jaringan. Ada bidang pariwisata yang terdiri dari tata boga, tata busana, dan perhotelan. Dan ada bisnis, yaitu yang termasuk bisnis adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di sekolah kita ini ada 5 kompetensi keahlian. Mudah-mudahan yang 5 kompetensi keahlian ini dapat membekali kalian untuk memiliki keterampilan, skill yang hebat, pengetahuan yang mendalam, sehingga setelah kalian keluar atau tuntas di sekolah ini sudah siap baik untuk bekerja atau untuk melanjutkan kuliah. Nah, dari kelima kompetensi keahlian ini, para siswa sekalian, Bapak akan uraikan satu persatu. Pertama, kita mulai saja dari kompetensi keahlian komputer dan teknik komputer dan jaringan. Nah, ada sejumlah mata pelajaran yang harus kita tempuh dan kita tuntaskan dalam kompetensi keahlian komputer dan jaringan yang dibagi terdiri atas, yaitu satu ini muatan lokal. Satu ini muatan nasional yang terdiri dari 6 mata pelajaran. Muatan nasional itu yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. 3, bahasa Indonesia. 4, matematika. 5, sejarah Indonesia. Dan 6, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, muatan nasional ini mengapa dikatakan muatan nasional? Karena ini sifatnya umum, bahkan se-Indonesia sama. Nah, setelah muatan nasional ada juga muatan kewilayahan. Ini tergantung wilayah. Wilayah mungkin yang berdasarkan batas-batas regional, mungkin provinsi, mungkin kabupaten, ya, atau mungkin wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Muatan kewilayahan itu yang terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu ada B, yaitu muatan peminatan kejuruan. Ada C1, ada C2, dan ada C3. Nah, C1, C2 ini akan kita tempuh di kelas 10 yang terdiri dari simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, itu yang termasuk dasar bidang keahlian. Sedangkan dasar program keahlian terdiri dari sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Itulah sejumlah mata pelajaran yang akan ditempuh di kelas 10. Ya. Nanti
di kelas 11 dan 12 kalian tidak akan bertemu lagi dengan mata pelajaran itu. Nah, karena itu nilai untuk mata pelajaran yang hanya ada di kelas 10 ini harus tuntas di sini. Ya. Ada kemungkinan nilai ini nanti dijadikan nilai langsung atau ada kemungkinan diuji lagi di kelas 12. Makanya ini jangan berharap pokoknya sekarang baru kelas 10 mungkin nanti mudah-mudahan di kelas 11 bisa ada perbaikan, di kelas 12 ada perbaikan. Tidak seperti itu. Lebih baik kita siap-siap di kelas awal. Nah, barangkali itu untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, berikutnya kita lanjut ke kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, atau sehari-hari populer kita menyebutnya jurusan akuntansi. Sebenarnya akuntansi dan keuangan lembaga. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di atas bahwa muatan nasional sama untuk semua jurusan atau semua kompetensi. Ini yang terdiri dari 6 mata pelajaran. Kemudian juga seni budaya juga sama, dalam artian sama di sekolah SMK 3. Mungkin di wilayah lain beda. Itu yang berkaitan dengan muatan wilayah. Nah, untuk muatan peminatan mungkin berbeda antara tadi yang Bapak jelaskan teknik komputer jaringan dengan yang sekarang yang akan kita hadapi, yaitu bagi siswa yang memilih kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama ini mungkin ada yang sama ini tiap jurusan, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Kemudian kedua ekonomi bisnis, 3 administrasi umum, 4 ada pelajaran IPA di sini. Nah, ini ada pelajaran IPA. Kemudian ada etika profesi, aplikasi pengolah angka dan spreadsheet, akuntansi dasar dan perbankan dasar. Nah, itu yang akan ditempuh atau harus diselesaikan di kelas 10. Nah, di sini anak-anak kalian sudah tahu ya. Beda sekali kita baru membedakan antara 2 kompetensi, yaitu tadi kompetensi TKJ, teknik komputer jaringan, dan kompetensi akuntansi. Jadi beda-beda. Ini ada dasar-dasar program keahlian yang secara khusus khas, seperti di sini IPA ya. Di sini ada IPA. Tadi di TKJ tidak ada IPA. Contohnya seperti itu. Baik, lanjut. Sekarang kita melangkah ke kompetensi keahlian tata boga. Nah, tidak usah Bapak jelaskan lagi, mungkin ini karena tadi sudah mengikuti. Untuk muatan nasional itu sama. Juga muatan kewilayahan di kita sama, atau bahkan Kabupaten Garut pasti sama. Nah, ini sekarang di tata boga bedanya di bawah ini ada IPA. Kalau tadi hanya IPA saja ya, di akuntansi ini kalau di sini IPA terapan istilahnya. Ini yang di tata boga itu simulasi digital tadi sama, ada IPA terapan, ada kepariwisataan. Mengapa ada kepariwisataan? Karena jurusan tata boga itu masuk rumpun pariwisata. Kemudian dasar-dasar keahliannya, yaitu keamanan pangan. Ya, ini berkaitan dengan pangan, makanan, yaitu yang terdiri dari sanitasi, higienis, dan keselamatan kerja. Ini terdiri dari 2 jam. Kemudian pengetahuan bahan makanan, boga dasar, dan ilmu gizi. Ini yang akan ditempuh atau harus dituntaskan oleh kelas 10 jurusan tata boga. Baik, lanjut. Kita jurusan sekarang ke kompetensi keahlian perhotelan. Nah, muatan nasionalnya sama, ini se-Indonesia pasti sama. Seni budaya juga relatif sama, sewilayah. Dan ini kejuruannya. Nah, ini untuk jurusan perhotelan ini, yang pertama simulasi digital,
sama tadi simulasi digital ada setiap jurusan karena kita memang sekarang era digital, jadi perlu diterapkan di semua jurusan. Jadi ini bukan hanya pada orang teknik saja. Simulasi dan komunikasi digital, kemudian IPA terapan dan kepariwisataan. Ini juga termasuk pariwisata. Kemudian ini yang beda juga dengan yang lain, ini harus dipahami oleh yang memilih kompetensi keahlian perhotelan, yaitu komunikasi industri pariwisata, kemudian ada sanitasi, higienis dan keselamatan kerja bersama, ada administrasi umum, dan bahasa asing pilihan. Jadi di sini sebenarnya untuk perhotelan itu bahasa asing pilihan itu bukan bahasa Inggris saja, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Korea, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Ini tergantung kompetensi dan kesediaan para tenaga kependidikannya yang ada di sekolah kita. Kita lanjutkan sekarang untuk tata busana. Tadi muatan nasional ya tidak dibahas lagi ya, karena muatan nasional sudah mencakup tadi Bapak jelaskan, juga muatan kewilayahan. Nah sekarang yang berbeda pasti pada muatan kejuruannya, muatan peminatan kejuruannya sesuai dengan pilihan masing-masing. Ini ada yang sama ya, yaitu simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Nah yang dasar program keahliannya yaitu pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, dan teknologi menjahit. Itu yang harus dituntaskan di kelas 10. Anak-anak yang Bapak banggakan, 5 jurusan atau 5 kompetensi keahlian, strukturnya sudah Bapak jelaskan. Nah ini berarti begini sekarang, bahwa situasi pembelajaran di SMK dengan di SMP itu jauh berbeda. Kalau di SMP, umpamanya kita masuk kelas 10 di kelas A, kelas 11 tidak senang di kelas A, pindah ke kelas B. Nah, di SMP bisa, bahkan kalau mungkin di SMA bisa ya kalau yang sama jurusannya. Tapi kalau di SMK, kalian ini sudah mulai dari kelas 10 itu harus tuntas sampai kelas 3, sampai kelas 12 maaf. Ya. Jangankan tiap tahun umpamanya semester 1 di kelas kompetensi keahlian komputer jaringan, tiba-tiba suka ada kadang-kadang semester 2 saya ingin pindah dengan alasan saya kurang nyaman. Itu tidak bisa di sini. Makanya harus betul-betul matang dalam pemilihan jurusan dari kelas 10. Karena kita nanti outputnya diharapkan menjadikan orang yang memiliki skill yang tinggi dalam bidang tertentu. Ya, itu bedanya sekolah SMK dengan sekolah yang lain. Dituntut ketekunan, dituntut kesabaran, harus menjaga kesehatan, karena dengan sejumlah mata pelajaran yang banyak, kemudian waktunya padat, satu mata pelajaran, anak-anak perlu kalian ketahui, 1 jam pelajaran itu lamanya 45 menit. Ya. Kita nanti kalian harus sabar, mungkin adaptasi di awal-awal pasti merasa wah berat. Tapi nanti kalau sudah seminggu, 2 minggu, apalagi sudah dihadapkan dengan praktik, pasti kalian merasa senang di sekolah ini. Nah itulah struktur kurikulum atau sejumlah mata pelajaran yang harus kita tuntaskan di SMK, khususnya yang Bapak sampaikan sekarang itu di kelas 10. Barangkali untuk sementara itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih senang, lebih mengenal mata pelajaran. Setelah Bapak rinci, Bapak jelaskan satu persatu, mungkin kalian mempunyai tekad yang benar ingin menjadi orang-orang profesional. Ingat bahwa siswa SMK kejuruan itu untuk membentuk, menghasilkan output menjadi orang profesional yang siap untuk bekerja atau siap untuk kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas izin dan perkenannya lah kita pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, 3 hari sudah kita jalani bersama, dan selama 3 hari itu pula lah kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Telah begitu banyak materi yang telah disampaikan oleh para narasumber pada kalian semua. Bapak sangat berharap mudah-mudahan seluruh materi yang disampaikan oleh para narasumber tersebut dapat semakin memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kalian di dalam mengenal lingkungan SMKN Negeri 3 Garut ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, dengan berakhirnya seluruh sesi acara pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, maka izinkanlah Bapak atas nama Kepala Sekolah SMKN Negeri 3 Garut dengan resmi menutup acara masa pengenalan lingkungan sekolah di lingkungan SMKN Negeri 3 Garut tahun ajaran 2020-2021. Bapak sangat berharap mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama ini selalu mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besar harapan Bapak, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama ini kelak memberikan manfaat yang begitu besar bagi kita semua di masa yang akan datang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.